Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita ada di tempat ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Di dalamnya Tuhan, biarlah kami mendapat kekuatan daripada Engkau Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembahkan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, untuk membawa kami lebih lagi kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Bersyukur kepadamu Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan
perisai kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Yes, Tuhan, di dalamku Engkaulah kekuatan kami Yesus. Tenangkan jiwa. Haleluya. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai. Kami ada sampai saat ini Tuhan, karena kekuatan daripada Engkau Yesus. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Ku kan bertahan Yesus, karena Yesus selalu bertobat. Ku kan berdiri di tengah haleluya dalam kekuatan. Amin Yesus yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, haleluya. Kami berdiri Tuhan dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan haleluya. Yes Tuhan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Kau memberikan kekuatan bagi kami sampai kapanpun. Biarlah kami terus di dalam Engkau Yesus. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
da boyo sande. Ira da 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 bo. Uria da 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 bo. Yes Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan Yesus. Urabataka singira da 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 boyo sande. Ira da 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 bo. Urabataka singira da 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 boyo so. Ira da 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 bo. Ira da 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 bo. Hiria da 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 bo. Hallelujah.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Engkau membuat mujizat, sekarang pun dalam kehidupan kami, di dalam persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan bacakan di Lukas pasal yang ke-18. Kita akan perhatikan apa yang Tuhan inginkan saat ini kepada setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan baca Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ judul perikopnya itu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kita bisa simpulkan bahwa ini adalah hakim yang jahat. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakan hakim yang lalim atau hakim yang jahat itu? Kita baca ulang ayat yang keempat. Tetapi kemudian ia berkata, hakim yang lalim itu berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita akan baca ayat yang berikutnya di pasal yang sama, Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Judul di situ, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, dari kedua kisah yang kita sudah baca, ada dua persamaan yang kita temukan dari dua kisah itu. Persamaan yang pertama adalah janda dan orang buta itu memiliki iman yang tidak pernah menyerah. Itu persamaan yang pertama. Janda tidak pernah berhenti untuk menyerukan kepada hakim yang jahat itu. Dan orang buta juga tidak pernah menyerah untuk berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Itu adalah persamaan mereka. Nah, persamaan yang kedua adalah mereka berdua, baik janda maupun orang buta itu, menemukan terobosan yang mereka rindukan. Mereka menemukan pemulihan yang mereka nantikan. Mereka menemukan jawaban atas persoalan mereka masing-masing. Saat ini firman Tuhan berkata, marilah kita terus percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita berdoa tanpa lelah, kita tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu di Roma. Mungkin ada yang terus mendoakan supaya keluarganya dipulihkan. Mungkin ada yang terus berdoa supaya ekonominya dipulihkan. Mungkin ada yang terus berdoa buat anaknya dipulihkan. Atau mungkin buat orang-orang muda terus berdoa untuk pasangan hidup yang belum juga ada. Teruslah percaya kepada Tuhan, jangan menyerah. Miliki iman seperti janda dan orang buta ini. Mereka tidak menyerah, mereka tidak gampang putus asa. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah berkata, saya sudah berdoa untuk 1 tahun ini, 2 tahun ini, tidak ada jawaban Tuhan. Mungkin suami istri yang berdoa untuk memiliki keturunan, saya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah jawab. Tuhan belum jawab. Mungkin ada orang-orang muda yang terikat dengan dosa, obat-obatan atau rokok, yang terus berdoa, Tuhan saya mau keluar dari ikatan dosa ini. Tetapi belum ada pemulihan dari Tuhan, belum terjadi jawaban doa yang Bapak Ibu Saudara harapkan. Firman Tuhan berkata, tetaplah percaya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun kita sudah berdoa untuk pemulihan keluarga kita, pemulihan ekonomi kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah.
Kita tahu bahwa Yusuf ketika dia pertama kali mendapat mimpi di usia 17 tahun, dia harus melewati banyak proses sampai akhirnya umur 30 tahun. Barulah mimpi itu tergenapi, barulah janji Tuhan itu digenapi. Dia menjadi penguasa. 13 tahun Yusuf menantikan. Dan juga Daud ketika dia pertama kali diurapi oleh Nabi Samuel, ketika dia berusia 15 tahun. Tetapi dia harus melewati proses demi proses selama 15 tahun. Sehingga sampai dia di umur 30 tahun baru Daud diurapi menjadi raja atas orang Israel. Bagaimana dengan Ishak? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Kejadian pasal yang ke-25, Ishak dan Ribka baru menikah di usia 40 tahun. Baru di Kejadian 25 ayat yang ke-26, di situ firman Tuhan berkata, Esau dan Yakub lahir pada saat usia Ishak berumur 60 tahun. Jadi 20 tahun lamanya Ishak dan Ribka menunggu keturunan itu datang. Dan juga kisah yang tidak asing lagi buat kita, Abraham. Dia harus menunggu 25 tahun untuk janji Allah digenapi. Dia mendapatkan anak di usia yang ke-100 tahun. Bapak Ibu Saudara, jawaban doa mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah. Jangan menyerah di tengah jalan ini. Jangan menyerah. Tuhan ada. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Tapi firman Tuhan katakan, ketika Tuhan datang, adakah ia mendapati iman? Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita nyanyikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun
kita berada. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, ku tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan pernah menyerah menghadapi situasi ini. Karena aku percaya ada Tuhan yang besar di dalam kehidupanku. Kebenaran firman Tuhan telah datang mengawali, telah datang mengingatkan kepada kami. Kalau hakim yang lalim saja Tuhan, dia boleh berbelas kasihan. Karena adanya wanita, adanya janda itu yang berseru-seru, yang tidak berhenti berseru. Terlebih Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan pernah tinggal diam saat Engkau melihat situasi anak-anak-Mu. Waktu umat-umat-Mu berseru, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudaraku. Angkat suaramu. Teriakan apapun yang menjadi persoalanmu. Serukan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu. Kuriara labata kara labora labora labo. Kiara labata kara labora labaya sikiara labo. Kiara labata kara labora labata kara labora labo. Kiara labata kara labora labora labo. Kiara labata kara labora 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 labo. Kiara labata kara labora 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 labo. Kiara labata kara labora labora labo. Kiara labata kara labora. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam situasi apapun umat-Mu saat ini, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat peduli. Tidak akan pernah Tuhan berubah kasih setia-Mu bagi kami. Sebab itu temukan juga hati kami yang tetap teguh kepadamu. Temukan hati kami yang tetap mempercayai Engkau. Temukan hati kami yang tidak akan pernah menyerah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami bersama-sama berdoa. Kami berkata apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Seluruh muka bumi ini di dalam berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi, kami terlalu percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang peduli. Dan kami katakan di dalam nama Yesus, kami akan tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah. Biarlah Engkau temukan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Temukan setiap generasi, anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua, seluruhnya Tuhan. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap mempercayai Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak akan pernah menyerah. Menjadi orang-orang yang terus memandang kepada janji-janji Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada. Apapun persoalan kami katakan Tuhan yang menyelesaikan. Ini hanya bagian dari perjalanan hidup kami. Proses apapun yang sedang kami hadapi hari ini, musim apapun yang sedang kami hadapi hari ini hanyalah bagian dari perjalanan kami. Kami tahu ada hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, setiap orang yang mengikuti ibadah mezbah doa ini Tuhan, biarlah Engkau melawat satu persatu Tuhan. Engkau menjamah setiap hati-hati, Engkau membajakan setiap semangat kami Tuhan. Engkau bangkitkan semangat kepahlawanan itu di dalam kami, di dalam nama Yesus. Dan kami tidak akan pernah lelah menanti-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri tidak pernah lelah Tuhan. Engkau tidak pernah lelah menanti kami untuk kami boleh tetap ada di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kasih-Mu mengalir buat bangsa ini. Cinta-Mu mengalir buat bangsa ini. Dan kami katakan apapun yang sedang terjadi atas bangsa kami, Tuhan, rencana-Mu tetap akan dinyatakan atas bangsa ini. Kegoncangan yang terjadi adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa hanya Engkau Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Hanya orang-orang yang mempercayai Tuhan itulah yang tidak akan tergoncangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat
pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau ada pada mereka. Dan biarlah roh kebijaksanaan, roh hikmat-Mu Tuhan ada pada mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh melakukan yang terbaik bagi-Mu. Mereka boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami PHK. Tuhan, Engkau tolong, kami percaya ini waktunya janji firman-Mu digenapi seperti pada zamannya Yusuf Tuhan. Oh, ini waktunya gereja-Mu, ini waktunya anak-anak Tuhan akan menjadi jawaban di tengah-tengah kesulitan. Kami perkatakan pengusaha-pengusaha, anak-anak Tuhan yang berdiri Tuhan atas bangsa ini, mereka akan menjawab kebutuhan setiap rakyat yang ada atas bangsa ini. Kami katakan melalui anak-anak Tuhan akan dibuka lahan pekerjaan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap kekeringan yang terjadi atas bangsa kami, bahkan atas seluruh muka bumi, Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesegaran melalui anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, setiap kami gereja-Mu, dimanapun kami berada, di kota, di desa, di tempat-tempat terpencil, kami akan berdiri sebagai orang-orang yang mempercayai Allah. Dan kami akan membuktikan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami akan menjadi jawaban, kami akan menjadi solusi bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang masih ada di atas bangsa ini, di atas bumi ini. Kami katakan Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau yang menjaga umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan tanda darah sehingga tidak akan pernah membuat kami binasa, tetapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perkatakan Tuhan, damai sejahtera ada atas Indonesia. Bahkan sebentar lagi Tuhan, oh biarlah Bapa, semua orang akan memandang. Bahkan saat ini semua orang akan memandang kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang hebat, kepada Raja segala raja di dalam nama Yesus. Dan di tengah-tengah kami merayakan kemerdekaan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia merdeka, merdeka di dalam nama Yesus. Merdeka di dalam segala hal. Kami katakan ekonomi bangsa kami Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa dimerdekakan Tuhan, jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kemerdekaan terjadi di setiap keluarga-keluarga, kemerdekaan terjadi di generasi muda, kemerdekaan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kami di dalam nama Yesus. Ini waktunya kami merayakan kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas seluruh muka bumi ini, atas Indonesia, atas seluruh gereja-Mu, atas kota Makassar, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Kami akan lewati setiap proses dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami akhiri ibadah mesbah doa saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan, dan sukacita terus ada bagi setiap kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak akan Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.